Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, berjumpa kembali lewat ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita akan memuji menyembah Tuhan kita. Kita agungkan Allah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan pujiannya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
Kami datang tersungkur di hadirat-Mu Tuhan buat hari ini. Kami datang bersorak bagi Engkau. Kami datang mengagungkan akan Engkau. Sebab hanya Engkau Yesus yang layak untuk terima semuanya itu. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja atas hidup kami. Kekuatan-Mu terus akan menopang kami. Dan kami tahu pertolongan kami hanya datangnya dari Engkau Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami berputus asa, hanya kuasa-Mu yang boleh memampukan kami untuk terus kami menjalani hidup ini. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara dan perisai di hidupku. Yesus, Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita dalam anugerah Tuhan, kita boleh masuk di tahun 2023. Di minggu yang kedua ini sungguh luar biasa. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu atas anugerah-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami.
Dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami bisa masuk di tahun 2023 ini Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Dan kami percaya ini ada rencana dan maksud Tuhan yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kami. Ada visi yang besar, ada Tuhan Yesus sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, bahkan dalam usaha pekerjaan kami, terlebih dalam pelayanan kami Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu saat hari ini, biarlah hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua berada di dalam anugerah Tuhan. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan usaha pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara. Kalau kita boleh masuk di minggu yang kedua di tahun 2023 ini, semua karena anugerah dan pimpinan Roh Tuhan. Saya percaya ada misi dan visi yang saudara akan kerjakan di tahun 2023 ini. Tetapi jangan lupa bahwa biarlah visi dan misi itu kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah visi dan misi dari Tuhan saja yang terlaksana. Saya percaya kalau visi dan misi saudara di dalam tahun 2023 ini belum tergenapi atau tidak tergenapi, berarti Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa, melebihi daripada visi misi saudara. Puji nama Tuhan. Baik, kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Titus 3 ayat yang ke-9. Di dalam kitab Titus 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan sisilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semuanya rindu dalam pelayanan, kita rindu ada kedamaian, ada kebahagiaan dalam pelayanan, ada sukacita dalam pelayanan, ada rukun di dalam pelayanan. Dalam rumah tangga, kita rindu di rumah tangga kita aman, damai, bahagia, dan tentram. Ini saya percaya ini dirindukan oleh semua orang, agama apapun. Semua pasti merindukan yang namanya ketentraman dalam rumah tangga, kedamaian dalam rumah tangga. Begitu pula juga bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi dalam usaha pekerjaan pun, kalau kita punya karyawan, punya anak buah, kita merindukan satu kedamaian atau ketentraman. Karena saya percaya ketika kita damai, ketika kita tentram, maka kita boleh bekerja dengan baik. Kalau kita boleh tentram, kita damai, kita bahagia, kita sukacita, maka kita melayani pasti dengan senang hati. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam negara pun, di dalam pemerintahan pun, satu pemerintahan atau satu negara atau satu daerah, kalau daerahnya itu mengalami percekcokan, pertengkaran, pembunuhan, bahkan senantiasa mengalami pertikaian antara suku ini, suku itu, antara kampung ini dengan kampung itu, dengan RT 1 dengan RT ini, antara perbatasan batas ini dengan batas sana. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di daerah itu tidak ada kedamaian. Tidak ada orang yang bekerja dengan sukacita. Tidak ada orang yang bisa beraktivitas dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena ada rasa takut, ada rasa cemas, khawatir jangan sampai ada senjata tajam yang menyasar anak kami. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kedamaian itu perlu dalam kehidupan kita. Titus 3 ayat ke-9 itu mengatakan bahwa tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah peringatan kepada kita semua. Sedangkan kadangkala persoalan yang tidak kita cari itu datang sendiri dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita senantiasa mencari persoalan-persoalan yang sesungguhnya, yang seharusnya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kebanyakan banyak orang-orang yang senantiasa mencari persoalan-persoalan yang seharusnya itu tidak
terjadi dalam kehidupan kita, tidak terjadi dalam usaha kita, tidak terjadi dalam perusahaan, tidak terjadi dalam rumah tangga, yang tidak terjadi di dalam pelayanan. Nah, ini seringkali mencari persoalan yang dicari-cari. Dan kenapa? Karena dan yang bodoh, persoalan sisilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Suatu contoh, kalau dari satu kampung dan ada pertikaian dengan kampung lainnya, saya percaya bahwa di tempat itu ketika mereka sudah menyelesaikan pertikaian atau pertengkaran di daerah satu kampung tersebut, endingnya ketika mereka sudah damai, ketika mereka sudah aman-aman saja, pasti mereka mengalami penyesalan. Mungkin ada satu rumahnya dibakar, mungkin ada mobilnya dibakar, karena ada pertikaian dan percekcokan itu tadi. Maka semuanya itu sia-sia. Dan di sini nanti dikatakan bahwa semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Apa sih gunanya? Apa sih maksudnya? Apa sih tujuannya? Kok sampai harus mengalami pertikaian antara satu kampung yang lain, di dalam keluarga, dalam pelayanan yang ada? Tidak ada yang diuntungkan atau tidak ada yang berguna ketika kita cekcok, ketika kita mengalami pertengkaran. Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita rukun dalam keluarga, rukun dalam pelayanan, rukun dalam bermasyarakat, rukun di dalam antara umat beragama, yang ada pasti damai-damai dan adem ayem saja. Dan pasti kita bisa beraktivitas. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa cemas. Maka dari itu di tahun 2023 ini, bahwa kedamaian, kebahagiaan itu adalah satu hal kunci di mana kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas dengan baik, bisa melayani dengan baik, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Kuncinya adalah jangan mencari persoalan yang kita cari-cari. Nah, kita buka kebenaran firman Tuhan. Kalau di Titus tadi berkata bahwa tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan sisilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Nah, itu dalam Titus 3 ayat yang ke-9. Nah, kita akan buka bersama-sama di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat 3. Nah, ini upah daripada ketika kita hidup rukun, ketika kita hidup damai, ketika kita hidup bergandengan tangan, tidak ada iri satu sama yang lain, tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian, dan tidak ada percekcokan. Ini upahnya Bapak Ibu Saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Ini firman Tuhan ketika saudara menjadi pelaku-pelakunya. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Perikop persaudaraan yang rukun. Ayat yang pertama, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus bahwa ini kebenaran firman Tuhan. Mazmur Daud, dia dikatakan bahwa persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya. Saya percaya tidak ada satupun orang yang tidak merindukan yang namanya rukun dalam rumah tangga, rukun dalam keluarga, rukun dalam pelayanan, rukun dalam pemerintahan, rukun dalam bermasyarakat. Karena semuanya pasti ini merindukan agama apapun, mereka merindukan yang namanya keindahan. Mereka merindukan yang namanya kebaikan. Ya, kuncinya adalah rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya percaya bahwa ada senyuman, ada kebahagiaan, ada kedamaian. Itu tidak luput. Ada kita rukun satu sama yang lain. Oh haleluya. Saya percaya tidak ada tempat yang indah selain di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang indah selain kita hidup rukun,
dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, dalam pelayanan. Karena ini firman Tuhan sudah sangat jelas. Sungguh berarti ini menggambarkan sesuatu yang pasti. Saya mau berkata, orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, kalau hidup mereka, hidup yang rukun dalam berumah tangga, hidup yang rukun dalam bermasyarakat, pasti mereka mengalami sesuatu kebaikan dalam hidupnya. Di sini katakan alangkah baiknya dan indahnya kalau kita hidup rukun. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi dampak untuk kita hidup rukun dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam saudara-saudara kita. Saya mau berkata bahwa upahnya bukan saudara mengalami kebaikan saja. Upahnya saudara bukan mengalami keindahan-keindahan. Kita bisa melihat istri kita tersenyum. Kita bisa melihat anak kita tersenyum. Karena ada rukun di dalam keluarga. Kita bisa melihat rekan hamba Tuhan kita tersenyum. Kita bisa melihat saudara-saudara kita yang lainnya. Mereka bisa tersenyum karena ada kerukunan. Bukan hanya itu saja upahnya, tetapi juga Bapak Saudara bahwa dampak dari kerukunan itu adalah seperti minyak. Di sini dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dengan kata lain bahwa ketika ada rukun dalam keluarga, dalam rumah tangga, maka ada sesuatu hal yang baik turun dari kepala, dari imam, dari pimpinan, itu turun ke atas istri dan anak-anak kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan hanya keindahan yang kita akan alami dalam berumah tangga ketika kita hidup rukun. Bukan hanya kebaikan saja yang kita akan alami ketika kita hidup rukun. Tetapi di sini firman Tuhan, Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada mereka. Wah, haleluya, ini satu hal yang luar biasa. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan hanya secara berkat jasmani, bukan hanya secara berkat jasmani, tetapi kehidupan yang kekal yang Tuhan akan perintahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, di sini juga dikatakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bapak Ibu Saudara, sekalipun saudara bekerja keras, sekalipun saudara bekerja banting tulang 24 jam, tetapi kalau dalam pekerjaan saudara tidak ada kerukunan, tidak berdamai satu sama yang lain, maka sia-sialah apa yang akan kita kerjakan. Kenapa? Firman Tuhan berkata bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Ada firman Tuhan lain berkata bahwa Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada mereka yang dicintai-Nya pada waktu Ia tidur. Ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Ini terjadi dalam kehidupan kami. Kami pernah mengalami beberapa puluh tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 15 sampai 16, 17 tahun yang lalu. Kami berada dalam pelayanan. Kami tidak memiliki apa-apa pada waktu itu. Berada di satu daerah kecil. Bapak Ibu Saudara tahu, kami tidak ada apa yang harus kami makan. Kami hanya bergandengan tangan dengan istri. Dan anak pada waktu itu masih umur 2 tahun. Kami hanya bergandengan tangan. Berdoa. Setelah itu kami istirahat dan kami tidur. Saudara tahu, jam 2 subuh ada orang ketuk pintu. Teman, tapi nggak begitu akrab. Jam 2 subuh dia ketuk-ketuk pintu lewat di depan rumah. Setelah itu hanya memberikan amplop yang berisikan yang nggak terlalu banyak, tetapi cukup untuk makan 2, 3, 4 hari.
Saudara, saya mendapatkan firman Tuhan bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup rukun dalam istri, anak, dan keluarga. Ketika kita mengalami terjepit dalam keadaan yang ada, Tuhan pasti menolong sekalipun engkau tertidur. Ini satu hal yang luar biasa. Saya pernah mengalami, jam 2 subuh diketuk pintu. Dia lewat, ada pekerjaan yang harus dia kerjakan dan tempat dia bekerja itu pada esok paginya. Dan dia berjalan pada subuh hari itu, saudara. Itu lewat di tempat kami ngontrak. Dan dia hanya singgah, hanya kasih amplop tersebut. Saya mau berkata, ketika kita hidup damai, hidup rukun, semuanya itu indah dan baik adanya. Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara rindu di tahun 2023 ini mengalami keberhasilan, mengalami kesuksesan, rindu mengalami kebahagiaan, hidup rukun dalam kehidupan kita, dalam pelayanan. Jangan mencari persoalan yang kita cari-cari. Persoalan itu tidak kita cari pun datang, saudara. Apalagi kita cari. Maka dari itu nggak usah cari deh permasalahan. Nggak usah cari deh percekcokan. Karena kadang-kala kita tidak cari, kadang datang sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Hindarilah persoalan yang dicari-cari. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia Tuhan, buat pimpinan-Mu Bapak. Kami menyerahkan setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Rekan-rekan hamba Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tapi biarlah Engkau memberkati di tahun 2023 ini Bapak. Hidup mereka rukun, damai, bahkan mengalami sukacita. Mereka senantiasa mendukung satu sama yang lain, melengkapi satu sama yang lain. Kehidupan mereka ketika memiliki hidup yang rukun dalam bermasyarakat, rukun di dalam keluarga, rukun di dalam pemerintahan, rukun di dalam pelayanan, di dalam beragama. Siapapun mereka Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini, buat mereka hidup yang rukun Tuhan. Sehingga ketika ada kehidupan yang rukun, mereka mengalami kedamaian dan kebahagiaan. Dan kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Berkat sukacita, berkat kedamaian, berkat kebahagiaan. Sehingga mereka boleh bekerja, boleh beraktivitas dengan baik. Bapak hamba berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia. Biarlah menjadi bangsa yang rukun, menjadi bangsa yang damai. Sehingga ketika mereka hidup rukun, apapun keberadaan ekonomi yang ada di dunia ini, kami percaya mereka tetap berbahagia. Terima kasih. Kami percaya di tahun 2023 ini Tuhan, kami akan mengawali lebih lagi bahwa hidup kami harus hidup yang rukun dalam keluarga, berumah tangga, dan dalam aktivitas pelayanan kami Bapak. Kami mengucap syukur Bapak, Engkau memberkati keamanan bangsa Indonesia, pelayanan-pelayanan bangsa Indonesia, pemerintahan-pemerintahan bangsa Indonesia. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami melepaskan berkat buat setiap umat-Mu saat hari ini, biarlah berkat hamba, berkat Nabi, berkat Tuhan Yesus, berkat daripada Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan haleluya.